Ya, Halo, jelas suaranya? jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, welcome to kelas MEFX. Thank you banget udah nyempetin waktu untuk ngobrol sama kita. Dan really excited untuk ngobrol nih, terutama mengenai saham ya, karena Bro Jason fokusnya di saham kan ya. Mm-mm. Mungkin boleh di-share sedikit a little bit about gimana investor muda awalnya, gimana sih ceritanya, apa sih gitu. Uh, Mungkin buat yang belum tahu gitu. Oh ya, jadi basically ya, investor muda itu terjadi karena tidak sengaja sih ya. Jadi waktu itu 2015 saya baru pulang dari selesai S2. 2014 sih, tepatnya 2014 saya baru selesai S2 dan waktu itu saya mau mulai investasi pertama saya. Karena waktu itu kalau mau investasi properti tentu biayanya agak mahal, saya mesti siapin DP Ya, kecil ya kan. Jadi buat saya itu bukan option ya kan. Terus investasinya biasanya orang tua saya ajarinnya US dollar dan emas. Wismin bagi ya, saya benar sih, nggak salah, cuma bagi saya boring aja, cuma beli emas, habis itu tungguin nabung lama kayak nggak ada adrenalinnya. Habis itu singkat cerita saya ada acara Chinese New Year dan saya punya seorang paman. Ya, paman saya ini sejak muda itu umur 30-an, dia sudah pensiun dari dunia profesional dan dia adalah seorang full time trader di Amerika Serikat. oke, Dia juga tinggal di Amerika Serikat dan hidupnya hanya dari full time trader. Beda dengan uncle-uncle saya yang lain nice. yang mungkin punya pabrik, punya usaha, punya toko, tiap tahun stres, mesti ngurusin karyawan. Yang ini paman saya nggak punya karyawan, maksudnya nggak punya orang yang dia gaji untuk dia pikirin tiap bulan. Kerjanya biasanya hanya depan layar ya. Dan waktu itu saya mulai nganya-nganya sejak saya masih muda ke papa saya itu, paman saya ini kerjanya apa sih? Dia bilang nggak tahu tuh, dia trading di saham Amerika. Waktu itu ngomongnya gitu, waktu itu saya belum tahu banget soal saham. Jadi pas saya pulang, kebetulan kuliah saya finance, ya udah saya mulai kerja di pasar modal Indonesia. Waktu itu mulai kerja jadi analis sekuritas di salah satu sekuritas. Habis itu saya jadi KW sama namanya saham. Ya udah, basically sama 4 teman saya kita bikin WhatsApp group. Waktu itu kita bikin WhatsApp group ngobrol-ngobrol soal saham. Habis itu teman saya invite saudaranya, saya juga invite teman saya. Lama-lama grupnya jadi banyak. Gak lama-lama grupnya sampai ribuan. Wow, Akhirnya kita iseng-iseng bikin amazing. bikin kopi gara kayak kopdar, ngumpul-ngumpul, bikin kelas. Iya, Terus ternyata kelasnya bagus, bikin lagi ngobrol. Akhirnya bikin terus, lama-lama kan capek juga. Akhirnya ya udah kita bikin sedikit berbayar dengan harapan ya supaya orangnya nggak terlalu banyak, karena kita capek juga bikin. Kalau saya habis itu berbayar awalnya murah, cuma iya, 50.000, 100.000, habis itu naik ke 1 juta, sampai akhirnya terakhir kalau mau gabung ke membership kita itu sampai kayak di kisaran belasan juta untuk lifetime membership. Karena wow. dari situ aja sih awalnya, cuma dari iseng-iseng, ternyata peminatnya banyak, terutama 2015 ya kan. 2015 waktu itu sosial media tentang keuangan kok masih dikit banget, kita cuma bisa Mm, lewat buku pun juga banyak orang malas baca ya kan, bahasanya pun berat. Nah, beda sama sekarang ya. Sekarang sih iya, teman-teman betul, betul. beruntung banget, mau belajar forex ada, misalnya ada Monex, mau belajar saham juga ada banyak banget platform yang bisa dipakai buat belajar gitu. Oke, nice, nice. Jadi kalau misalnya follower investor muda sekarang paling banyak yang topik yang paling hot saat ini apa sih? Apakah maksudnya apakah biasa lebih ke strategi atau lebih ke pilihan instrumen atau gimana nih? Ya kalau di Instagram sih kita sih nggak terlalu masuk ke pilihan saham. Kalau di Instagram kita fokusnya adalah awareness bahwa saham itu salah satu instrumen yang cocok buat anak muda, cocok buat Oke, financial freedom. Dan biasanya kalau pemilihan saham kita lebih fokus bahasnya di dalam komunitas yang memang sudah lama sama kita, karena ya kita percaya bahwa kita tahu sih bahwa memang pasti semua follower maunya aku dikasih tahu hari ini beli apa, besok jual apa. hmm. Biasanya kan kita maunya gitu, dan mungkin lebih simple, udah deh nggak usah belajarnya, kasih tahu aja besok yang naik apa, gue beli, gue ikutin. Kan biasanya orang lebih suka seperti itu. Dan in a way kita tahu, tapi ya kita mau Iya ya, bikin sebuah sistem, ya boleh. Maksudnya kita akan share juga rekomendasi kita, cuman ya setelah kalian memang tunjukin komitmen, ikutin rangkaian kelas kita, terdaftar jadi anggota full kita, baru kita kasih tahu di sana kira-kira ide kita apa. Dan itu juga cuman bahan diskusi dan referensi, karena kan keputusan investasi tetap masing-masing di oke, semua yang klik beli atau jual, kita kan nggak bisa pegang dananya gitu. ya ya betul. So kalau kalau misalnya investor muda sendiri lebih lebih pro ke trading atau ke investasi atau dua-duanya gimana? Nah, oke, jadi ya saya percaya sih kita kan biasa selalu memisah-misahkan antara investasi dan trading ya. Buat saya ini adalah bukan Hmm, dua hal yang terpisah. Buat saya oke, ini adalah gaya investasi yang kita bisa pakai di
berbagai zaman. Jadi sebenarnya tergantung waktu juga. Ada banyak juga, saya juga kenal ada banyak orang yang punya kemampuan trading dan dia juga jago tradingnya. Cuman dia memilih buat investasi. Bukan karena dia nggak bisa trading, atau bukan karena dia merasa trading itu jelek, karena dia nggak punya waktu aja. Karena mungkin dia terlalu sibuk. Kalau dia harus pakai gaya investasi trading yang jangka pendek, dia nggak punya waktu buat memantaunya karena dia punya kesibukan profesional. Jadi akhirnya mereka memilih gaya investasi yang mungkin lebih long term. Jadi sebenarnya nggak ada baik atau nggak baik sih, maksudnya investasi lebih baik atau kayak gitu lebih baik, ini cuma masalah cocok nggak cocok aja. Nah, untuk menilai cocok nggak cocok, kita bisa pikirin dengan 3 kacamata. Pertama, capital, habis itu time sama risk ya. Jadi kan ada contoh, saya anak muda, capitalnya kecil atau besar? Kecil, ya kan. Nah, saya punya waktu nggak? Waktunya banyak banget kalau anak muda, ya kan. Nah, kalau kita punya modal yang kecil dan time-nya besar, banyak banget, ya kita nggak apa-apa ambil instrumen yang lebih beresiko, ya kan, karena emang kita punya waktunya lebih panjang, modalnya lebih kecil, ya kan. Nah, beda misalnya kalau saya posisinya sudah di usia di atas 50, capital saya sudah besar, ya kan, waktu saya sudah sedikit, ya nggak salah juga saya misalnya ambil instrumen, bahkan nggak saham, bahkan nggak forex, tapi deposito, karena mungkin dengan obligasi atau deposito bunganya saja saya udah bisa hidup. Dan buat saya nggak salah, karena kita punya capital yang tumbuh. Cuma kan kalau kita masih muda kan capital kita kan masih kecil. Kita butuh sebuah strategi yang mungkin sedikit lebih agresif supaya capital kita tuh percepatan tumbuhnya cepat, berkali-kali sampai ke posisi yang besar. Nah, mungkin pas sudah besar kita mulai slow down. Ya kan, kita cari trading yang lebih santai, ya kan, lebih fundamental. Dan buat saya ini nggak salah sih. Trading atau invest itu adalah sebuah gaya investasi. Yang namanya gaya kan ya cocok-cocokan, kayak berenang aja. Kita nggak bisa bilang gaya kupu-kupu lebih bagus daripada gaya gagak, atau gaya kupu-kupu lebih bagus daripada gaya yang lain. Itu cuma masalah cocok aja. Ya, menarik. Jadi kalau kita bicara, kita bisa simpulkan bahwa trading dan investasi itu beda time frame dan beda frekuensi transaksinya gitu kan. Oke. Dan kalau misalnya yang dianggap invest itu kira-kira berapa lama sih? Maksudnya yang kita anggap invest gitu. Misalnya kalau 3 bulan itu investasi, kalau sebulan itu trading. Ada period itunya atau sebenarnya abu-abu gitu? Iya, jadi sebenarnya agak abu-abu ya, karena bukan abu-abu sih, karena gini, karena kan kita kalau ngomong investasi, pasti yang pertama kali muncul di kepala kita adalah Warren Buffett. Ya kan, Warren Buffett adalah sosok yang pasti kalau kalian ngomong investasi, investor, Warren Buffett itu udah pasti muncul idola semua orang. Idola semua orang ya kan. Dan Warren Buffett terkenal sebagai investor karena dia pegang sahamnya sangat lama, bahkan beberapa quote-nya bilang kita harus berani pegang sahamnya sampai seumur hidup itu ya. Karena Warren Buffett memang hidup di zaman waktu itu pas dia mulai investasi masih muda, dia hidup di zaman yang mana informasi itu belum cepat. Waktu itu Warren Buffett kalau mau lihat harga saham nggak bisa ngecek di internet, harus lihat koran ya kan, dan korannya pun 1 hari delay ya kan, which mean kayak harga kemarin baru muncul di koran besok pagi ya kan, informasi nggak secepat itu. Jadi mungkin investasi yang bagus butuh waktu yang lama. Nah, sekarang di era informasi, semua informasi real time, kita mau nyari harga saham, nyari laporan keuangan, nyari semua info, hanya tinggal klik Google, hanya tinggal pakai platform, semuanya muncul. Nggak mungkin terkadang dengan adanya informasi yang sebegitu cepat, terkadang investasinya lebih cepat berbuah daripada mungkin zamannya Warren Buffett. Jadi menurut saya yang saya lihat ya, mungkin dulu kita ngomong investasiku 10 tahun, bisa jadi sekarang investasiku 2 tahun atau mungkin setahun ke atas kita sudah bisa bilang investasi. Jadi buat saya kayak time frame itu makin cepat, karena ya perusahaan mencapai valuation-nya jadi lebih cepat karena informasinya kan jadi banyak influencer, banyak investor relation juga yang mungkin promosiin sahamnya. Jadi orang jadi tahu kan, ternyata sahamnya bagus gitu. Dan juga mungkin sekarang rate perubahan, rate teknologi, perkembangan juga lebih cepat jauh ya dibanding dulu kan. Sekarang, iya, tiap tahun kita udah ganti handphone sekarang. Kalau dulu mungkin bertahun-tahun handphonenya sama, laptopnya sama. Oke, menarik. Jadi selain perbedaan jangka waktu antara investasi sama trading, ada yang lain nggak? Atau mainly sebenarnya jangka waktu? Apa ya perbedaan trading sama investasi? Antara trading sama investasi gitu. Apa beda? Mungkin tujuan investasi ya. Jadi kan banyak orang ketika mulai investasi pertama tujuannya apa? Kalau misalnya saya tujuan investasinya ini buat biaya pendidikan anak yang mungkin anak saya akan mulai kuliah dalam waktu 10 tahun lagi, ya udah kita nggak harus kita punya waktu yang panjang, mungkin kita lebih cari saham-saham yang dividendnya besar, yang mungkin dia kas bunga bank, dividennya per tahun, sambil dapat dividen, capital gain-nya tumbuh. Tapi kalau misalnya saya mau cari uang buat modal nikah, misalnya dalam waktu
1 tahun ke depan saya akan nikah, saya butuh modal nikah, ya tentunya kita juga nggak bisa cari saham yang terlalu agresif. Kalau bisa bahkan kita nggak masuk ke saham, masuknya mungkin ke reksadana pasar uang yang cenderung lebih pasti, karena kan nggak lucu kalau misalnya kita punya tujuan investasi 1 tahun karena kita mau nikah, dan kita masukin semua ke saham atau kripto yang super duper agresif, pas kita masuk, pas kita udah mesti bayar vendor nikah, ternyata saham lagi jatuh, kripto lagi jatuh, masa kita nggak jadi nikah hanya gara-gara investasi kita jatuh karena uang nikah kita kalau di sana. Jadi menurut saya trading investasi itu tergantung dengan gayanya ya, karena memang ada orang yang memang menjadikan investasi sebagai side hustle buat penghasilan tambahan, mereka pengen dapat penghasilan bulanan, ya itu harus trading. Tapi ada juga orang yang ingin masuk ke saham tuh bukan buat side hustle, dia udah cukup, dia sudah punya penghasilan bulanan, tapi mereka mau pensiun dari 20 tahun dari sekarang, dan mereka siap buy and hold dalam waktu panjang. Bahkan kalau kita ingat ya, saya pernah baca bukunya Jesse Livermore. Jesse Livermore itu salah satu trader yang legendaris di masanya. Waktu itu dia adalah trader yang super duper hebat, yang bisa dapetin uang ratusan juta dolar dalam waktu 1 tahun dari trading, ya kan. Dan dia juga dia bisa bilang sih, yang bisa ngalahin market timing itu adalah time. Jadi terkadang beberapa saham yang super bagus, contoh ya kayak Tesla di Amerika, atau Apple, atau Amazon, atau yang paling gampang Indonesia BCA itu ya. BCA kalau kita lihat 15 tahun sudah naik berapa kali lipat, ya kan. Apakah trading bisa mengalahkan itu? Mungkin bisa, tapi yang bisa sedikit sekali. Maksudnya performance trading mengalahkan performance buy and hold BCA 15 tahun. Ada nggak bisa ngalahin? Ada, tapi mayoritas banyak kan kalah. Ada beberapa yang memang super seperti trading bisa mengalahkannya. Jadi ya menurut saya kayak ya tergantung lagi kita apakah punya skill yang benar-benar dedicated buat trading, karena ya faktanya untuk mengalahkan return BCA 15 tahun atau mungkin mengalahkan return BRI 15 tahun buy and hold nggak diapa-apain, itu nggak gampang juga gitu kan. Bahkan terkadang kebanyakan orang trading pun mengalahkan deposito aja setahun, terkadang ada yang bisa masih kalah sama deposito karena mungkin lagi jelek trading. Jadi maksud saya ya kita mesti punya ini juga mesti punya benchmark. Kita milih trading investasi itu bukan hanya kayaknya gue lebih suka trading, nah, tapi kita juga mesti pakai kacamata yang objektif. Jadi nggak apa-apa kita trading yang agresif, mau forex, mau crypto, mau saham, so be it, nggak apa-apa. Cuma kita mesti punya benchmark. Let's say kalau misalnya tiap tahun suku bunga bank itu 6%, ya kan. Kita kan kalau trading crypto, forex, saham kan tentunya lebih beresiko. Masa kita puas sih cuma dapat 6% setahun untuk trading dan mantauin saham tiap hari? Harusnya kita expect kalau saya trading, saya maunya minimal dapat 3 kali lipat dari deposito. Kalau misalnya deposito 5%, ya berarti saya expect setahun saya dapat 15%. Nah, kalau selama 5 tahun berturut-turut kita nggak pernah bisa mengalahkan deposito bahkan, atau mungkin cuma bisa mengalahkan 1 kali gaya deposito, berarti ada yang salah kan sama gaya trading kita. Dan bisa saja kita nggak cocok di trading. Jadi ya buat saya jangan dipaksain juga. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara trading atau investasi saham, mungkin kita melihat apa resiko-resiko yang common lah gitu kan. Kita misalnya melihat mungkin banyak yang mengalami saham nyangkut gitu kan. Apa resikonya apa aja sih kalau misalnya kita ini selain nyangkut gitu, udah beli nggak bisa exit, atau ada resiko lain nggak selain itu gitu? Ya, kalau misalnya kita bicara beli saham. Ya, pertama yang pasti di semua investasi agak resiko namanya penurunan harga bisa turun. Nah, cuma harga bisa turun, kalau bisa keluar kan terkadang orang nggak apa-apa. Contoh kayak kripto kan kayak 24 jam gitu kan, kayak orang tuh nggak masalah deh, turun 20%, tapi gue bisa keluar kapan aja. Nah, mungkin berbeda dengan saham. Ada masa-masa tertentu, sahamnya itu jatuh, koreksi misalnya let's say 7%, tapi dia mengalami namanya auto rejection. Nah, kita nggak bisa jual tuh kalau nggak auto rejection. Dan mungkin auto rejectionnya bisa berhari-hari, ya kan. Dan jadi kita nggak bisa keluar, kita bilangnya namanya resiko likuiditas. Jadi saham itu memang liquid, tapi ada beberapa masa dan beberapa saham yang terkadang likuiditas itu nggak ada. Ya lagi mungkin pasti ada, tapi yang mungkin dalam beberapa hari yang mungkin kita lagi butuh, kita nggak bisa jual. Nah, ini bahaya kalau kita tradingnya pakai posisi margin, ya kan. Kalau kita pakai cash ya nggak masalah, ya udahlah lagi jatuh kita hold aja. Margin tuh berarti kita trading dengan hutang ya, dengan jadi kita dengan hutang. Kita punya rekening sekuritas, misalnya uang kita adalah 1 juta, kita bisa trading sampai 2 juta misalnya. 1 jutanya minjem dari sekuritas, yang mana dan itu legal. Itu legal. Margin trading itu adalah hal yang legal di Bursa Efek Indonesia, ada regulasinya, ada ketentuannya, dan saham-saham yang boleh dibeli dengan margin juga ada nggak semua saham bisa dibeli dengan margin, itu udah ada peraturannya. Ya, cuman kan masalahnya kalau kita ambil posisi margin, misalnya marginnya terlalu tinggi, tiba-tiba sahamnya auto reject, ya kan, kita udah beli itu kan kemarin, tiba-tiba besoknya auto reject, kalau sahamnya di tengah suspensi dari Bursa Efek,
kan itu 2 minggu kita nggak bisa jual, 2 minggu kita bayar bunga berarti kan, Iya, tanpa ada betul. performance apapun dari saham, dan kita harus bayar bunganya karena itu peraturan. Boleh di-share sedikit nggak? Itu poin menarik tuh tadi. Bro Jason tadi bilang auto reject. Auto reject itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu terjadi gitu? Ya, auto reject itu sebenarnya ini sih berlaku di pasar Indonesia ya. Beberapa negara nggak ada auto reject sih. Nah, tapi auto reject itu Ya, sebenarnya diciptakan karena kan kalau kita ngomongin market secara luas, ada pasar di negara maju itu pasarnya sudah efisiennya itu efisien yang sudah sangat sangat kuat efisiensinya. Nah, tapi ada beberapa negara yang mungkin menurut opini bursa dunia tuh pasarnya masih efisiensinya tuh masih rendah. Jadi terkadang tuh sentimen atau hoax masih bisa mempengaruhi harga saham dengan sangat lebar. Nah, jadi lagi diciptakanlah yang namanya suspensi, supaya kalau tiba-tiba ada gerakan yang sangat cepat, penurunannya sangat banyak, disuspend dulu 1 hari, ya kan? Habis itu besok dibuka lagi. Kalau masih kurang banyak lagi, disuspend lagi. Untuk supaya investor punya waktu berpikir, ini benar-benar jatuh karena memang fundamentalnya oke. menjelek atau karena cuma rumor saja. Jadi itulah sebenarnya kenapa suspend itu diciptakan. Itu namanya cooling off period. Jadi kalau misalnya ada saham yang tiba-tiba Ya, jatuh ya. banyak, disuspend dulu supaya investor punya waktu mikir. Nah, kalian pikir dulu ya. Jadi meredam panik gitu ya? Iya, berdampak ya. Tapi in a way bisa juga sih, habis disuspend malah makin jatuh bisa. Tapi at least investor punya kemampuan atau investor dikasih kesempatan buat Ya, mikir bahwa ini penurunannya karena masalah atau enggak gitu. Jadi itulah sorry Bro kesempatan Jason. orang buat berpikir sih di saham-saham. Oke, tadi putus-putus sedikit. Sekarang Oh ya, udah jelas bro? kedengeran nggak? Jelas sih, di sini Jelas, jelas kok. jelas. Oke, tadi keputus sebentar. Oke, anyways, lanjut. Thank you. Jadi tadi auto reject, terus kita bicara nilai sahamnya sendiri mengalami penurunan. Kalau misalnya resiko emiten bangkrut itu ada nggak sih di era sekarang ini? Masih ada nggak sih? Atau itu cuma sesuatu yang force majeure gitu? Atau bisa terjadi kalau kita invest perusahaannya bangkrut, Ya, duitnya kalau hilang misalnya semua gitu, mungkin nggak sih? bisa, itu namanya kan the risky. Nah, contoh yang masih berjalan sekarang adalah Garuda Indonesia ya. Teman-teman tahu Garuda Indonesia itu ruginya sangat besar karena kena efek pandemi sampai ruginya hampir 16 triliun dan sahamnya sekarang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Saham Garuda Indonesia. Posisi modalnya sudah minus, ya kan? Dan itu sudah ada lokasi khusus dari Bursa Efek bahwa ini adalah perusahaan yang modalnya minus dan laba bersihnya minus banyak. Dan ya udah kita tinggal lihat kelanjutannya apakah Garuda bisa berkah atau enggak ya, yang saya yakin sih harusnya berkah karena ada beda karena ada backingan pemerintah di sana. Cuman kan kalau ini kasusnya perusahaan swasta mungkin saja ceritanya bisa berbeda ya kan, tapi karena ini perusahaan BUMN milik negara yang mana merupakan sebuah simbol, mungkin Garuda punya potensi selamat jauh lebih besar dibandingkan perusahaan pada umumnya gitu aja sih. Tapi ada potensi karena sekarang saham Garuda Indonesia pun sahamnya pemerintah itu pun disuspend, jadi kita nggak bisa beli nggak bisa jual itu saham kalau kita sudah pernah membeli saham Garuda. Ya, oke. Dan kalau misalnya seperti itu berarti apakah ada dari Bro Jason ada tips nggak sih memilih tips memilih saham yang lebih aman, quote unquote aman gitu? Ada tips khusus nggak gitu? Gimana? Atau semua tuh sebenarnya resikonya sama gitu? Semua ada resikonya. Ya masing-masing tergantung unknown factors gitu. Oh ya kalau kita mikir yang maunya aman ya berarti kan kalau kita aman berarti kan kita mungkin gayanya investasi ya. Kalau kita gayanya investasi kita carilah perusahaan yang pertama rekam jejak manajemennya solid ya kan, pemegang sahamnya juga solid, punya kekuatan finansial yang sangat baik ya kan, dan juga kita bisa lihat di laporan keuangannya laba bersihnya masih konsisten bertumbuh ya kan, modalnya juga konsisten bertambah setiap tahun dan kuat gitu. Jadi kurang lebih sih itu sih. Jadi intinya ya, mungkin kalau saya bisa simpelkan mungkin kita kalau milih pacar sama milih istri mungkin bisa beda kan kriterianya. Jadi mungkin kayak investing is like marriage, kayak pernikahan. Itu poin yang sangat menarik. Ya kan, bibit, bebek, bobot, ya kan. Tapi mungkin kalau kita milih pacar mungkin kriterianya beda. Mungkin cuma fisik aja, atau mungkin cuma pintar aja. Ya. Cuman ya itulah kriteria dari investasi sih. Investasi kan kita mesti pilih sebuah saham yang kita yakin untuk jangka panjang gitu kan. Yang kita yakin bahwa ini perusahaan masih ada dalam 30 tahun ke depan atau mungkin sampai 100 tahun ke depan. Dan kita yakin juga hasilnya masih bagus. Jadi pemilihannya pasti akan lebih super duper selektif gitu. Dan hanya beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria itu sih sebenarnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi ya pilihannya juga udah jelas lah, itu aja sahamnya gitu.
Oke, menarik. Berarti kalau misalnya tadi kita bicara melihat manajemennya, melihat laporan keuangan, itu kan sebenarnya termasuk analisa fundamental kan, benar nggak? Hmm. Nah, apakah analisa fundamental itu berlaku juga untuk jangka pendek trading atau emang analisa fundamental lebih untuk investasi dan kalau trading itu cenderung lebih teknikal? Ini of course opini Bro Jason aja ya, semua orang pasti punya gaya sendiri-sendiri. Oh Tapi iya ya, kalau kalau jadi dari kan fundamental. perspektif investor muda gitu. Ya, jadi kan fundamental ada dua ya. Pertama itu laporan keuangan, performance, dan ada juga yang namanya fundamental news. Atau kita bilangnya sentimen, Hmm, berita-berita yang muncul di market. Nah, kalau jangka pendek sih memang yang lebih menggerakkan terkadang adalah sentimen dan juga technical gitu kan, dan juga oke. ya flow institusi lagi kemana, dan itulah Ya, trading kita kan. Kalau trading kan kita nggak peduli nih barang bagus barang jelek, yang penting lagi ngetrend, kita kan pedagang ya, ya, ya. masker gitu kan, ngetrendnya misalnya ke air mineral ya kita masuknya ke air mineral. Jadi ya kayak Bro itulah trading Jason, jangka pendek sih, kita koneksinya cari. keputus lagi. Udah jelas di saya sih jelas ya, lagi bro yang muter-muter kalau di saya. Suara, suara, oke. Udah kembali. All good. Oh gitu ya. Udah jelas. Ya. Sorry, tadi Oke, tadi jadi saya tadi ulang. lagi. Hmm. Ya, jadi kalau kita trading memang kita tanda kutip mencari uh, saham apa yang lagi terkenal atau famous ya kan, kayak istilahnya trend is your friend kalau bagi trader gitu kan. Itu benar-benar, bahkan buat saya kalau trading ya trend is your best friend. Kalau misalnya sekarang nih yang lagi populer adalah saham-saham teknologi dalam jangka pendek, kita mau Hmm. paksa beli saham-saham yang lain pun ya juga nggak akan naik karena memang lagi ke sana trennya. Jadi ya kita sebagai pedagang, kalau trading ya, kalau kita sebagai pedagang yang mungkin mikirnya dalam kacamata bulanan, ya tentunya kita fokus ke saham-saham yang memang lagi rame gitu. Oke, oke. Dan tadi itu poin menarik tuh saham teknologi kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang belum profit nih, perusahaan teknologi belum profit tapi mereka bisa IPO, itu gimana ceritanya tuh? Iya, jadi Perusahaan yang kalau masih rugi gitu kan? ya, jadi mungkin sedikit cerita aja ya. Kayak sebelum 2008 itu Indonesia itu gang bursa Asia, gang bursa Amerika mengalami yang era yang namanya commodity boom. Waktu itu saham-saham pertambangan tahun 2008 sebelumnya itu adalah saham-saham yang adalah juara. Itu pokoknya semua saham Hmm. Indonesia yang dulu agak tambang pasti naik. Ya. Iya, Asia Tambang, iya, PT Timah, Bumi Resources, pokoknya semua yang ada ngomong tambang iya, pasti naik karena semuanya suka banget sama tambang, dan dulu adalah namanya commodity boom, ya kan. iya. Dan waktu itu 30% dari total market cap IHSG itu datangnya dari saham-saham pertambangan, ya kan. Tiba-tiba Iya. kita terjadi commodity crash. Nah, 2009 sampai sekarang mulai bergeser. Yang dulunya 30% adalah saham-saham tambang, sekarang mulai bergeser, 30% adalah saham-saham perbankan. BCA, Mandiri, BRI, BRI itu kalau teman-teman tambahin market cap-nya BCA aja kan saya sudah di atas hampir 800K. Sedangkan kalau market cap IHSG 7.000K. Berarti kan satu BCA saja sudah mencerminkan di angka 10% dari total Hmm. IHSG, ya kan. Ya, kalau teman-teman BCA, BRI, Mandiri, BNI itu totalnya udah hampir 30% dari total indeks. Jadi kan Wow. sudah bergeser Oke. nih dari dulu komoditi, habis itu bergeser juga ke Ke era perbankan. banking. Nah, sekarang mulai muncul saham-saham yang mau IPO, contohnya kayak Iya. Bukalapak, dan katanya isunya juga GoCo mau IPO, dan nanti diestimasi kalau mereka IPO dengan market cap sekian, mereka bisa menggeser posisi top 10. Sama seperti 10 tahun lalu, mungkin kalau kita lihat di saham Amerika yang mendominasi perusahaan kayak ExxonMobil, perusahaan kayak Iya. Shell, perusahaan kayak minyak dan kawan-kawan. Sekarang sudah berubah nih, sudah FANG, sudah Hmm. Facebook, Apple, Iya. Netflix, Google, dan kawan-kawan. Dan itu selalu bergeser. Nah, kenapa bergeser? Karena kita juga bisa lihat dulu bisnis-bisnis zaman dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah bisnis-bisnis yang kebanyakan itu heavy di capital expenditure, asetnya besar-besar. Contohnya kayak pertambangan, atau misalnya manufacturing, atau misalnya retail. Itu kan adalah perusahaan yang butuh banyak aset, butuh banyak uang. Makanya tangible asetnya besar di laporan keuangan zaman-zaman dulu. Tapi kalau teman-teman Hmm. lihat sekarang, bahkan 90% dari total aset yang ada di Amerika Serikat itu adalah intangible asset. Sifatnya kayak brand Hmm. atau ekosistem, atau paten, atau copyright, atau teknologi. Itu hal yang mungkin kita nggak bisa pegang, tapi ada nilainya. Iya. Contoh kayak brand Nike Just Do It, kita nggak bisa pegang sih brand Nike Just Do It. Itu bukan tambang, Betul. atau itu bukan sebuah gedung yang kita bisa lihat, tapi value-nya ada. Sebuah baju kalau ditempelin logo Nike, mungkin harganya bisa naik kayak
20 kali lipat daripada harga sebuah kaos biasa. Ya. Contoh kayak misalnya Airbnb adalah perusahaan properti terbesar, tapi dia nggak punya aset properti, ya kan? Uber mungkin perusahaan taksi terbesar dunia, dia nggak punya aset taksi sama sekali. Ya Gojek dan Grab misalnya, dia mungkin adalah perusahaan ojek terbesar, tapi dia juga nggak punya motor sama sekali. Tapi mereka punya kumpulan penghubungi motor. Mereka punya ekosistem, dan itu yang dijual oleh perusahaan teknologi. Yang mereka jual itu bukan aset fisik yang kelihatan, tapi adalah ekosistem. Dan juga kenapa banyak kan perusahaan rugi bisa IPO? Karena kebanyakan perusahaan teknologi pas IPO di Indonesia kan masih baru ya. Kalau kita lihat di Amerika juga banyak perusahaan teknologi yang awalnya IPO-nya rugi, sekarang lihat di Amazon, Google, Apple itu udah penyumbang laba bersih terbesar di Amerika. Itu adalah perusahaan teknologi yang dulunya juga loss, ya kan? Tapi kenapa orang bisa appreciate dengan misalnya IPO Bukalapak? Karena yang IPO teknologi yang lain, karena yang mereka lihat adalah perusahaan teknologi ini walaupun rugi, tapi dia akan mendisrupsi pasar sehingga semua kompetitornya mati dan nggak kuat. Kompetitor yang old school mati dan nggak kuat, akhirnya dia winners takes all. Dia pemenangnya di akhir, pasar paling panjang, baru di sana mereka pikirin gimana caranya naikin harga dan monetize. Gitu kan. Dan itu yang investor lihat. Bahwa ada potensi si GoTo ini akan jadi super besar dan meng-kill semua ekosistem atau bisnis-bisnis yang old school. Dan akhirnya di saat itu terjadi, kompetisi sudah nggak ada, GoTo penguasanya, market share paling besar, baru lagi sana naikin harganya. Gitu. Jadi itu yang dilihat sama investor. Kalau misalnya nih, katakanlah tadi kita ambil contoh lah, salah satu perusahaan, katakanlah GoTo atau Bukalapak atau yang lain, katakanlah perusahaan X gitu kan, perusahaan teknologi, mereka IPO masih rugi. Terus mereka kehabisan dana gitu. Terus mereka butuh dana lagi. Itu kira-kira gimana ya? Apa mereka isu saham baru atau gimana tuh kalau perusahaan ini sudah publik? Ya kalau sudah publish ya mereka bisa naik isu lagi sih. Tapi ya kan sebelum mereka IPO kan mereka juga suka punya banyak backing investor kan, dari series A, series B, series E sampai akhirnya mungkin series EFGH atau mungkin baru IPO gitu kan misalnya kan. Ya kalau sudah IPO dan sudah ada bukil kinerja finansialnya bagus sih, tidak ada kesulitan buat semua perusahaan TBK buat cari dana. Bahkan di tengah pandemi kita bisa lihat banyak banget perusahaan TBK yang malahan naik isu di tengah pandemi karena lagi murahnya, dana lagi gede ya kan. Amerika lagi cekak uang besar-besarnya, fund manager lagi punya banyak duit, ya udahlah kita pakai ini buat naik isu aja, terbikin saham baru dapat uang baru. Dan naik isu kan beda sama utang ya. Kalau kita terbikin utang kita mesti bayar bunga kan. Kalau kita terbikin saham kan ya tidak ada pembayaran bunga, kita cuma lepasin ownership ya, tapi ya itu lebih murah sebenarnya biayanya gitu. Ya, oke, menarik. Nah, terus kalau misalnya sekarang tadi kan kita bicara kalau misalnya kita mau trading atau investasi, kita baiknya kita punya goals, kita punya timeline, misalnya buat ini nabung buat sesuatu atau untuk apa gitu kan. Terus kita pilih instrumen yang cocok untuk itu gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kita bicara saham, misalnya saham blue chip gitu kan, misalnya kita ngeliat saham blue chip, itu apakah saham blue chip itu cocok untuk trading juga atau karena pergerakannya itu relatively slow, jadi itu lebih long term atau gimana? Kalau kita melihat mungkin pembagian ininya berdasarkan harganya, berdasarkan company-nya, gimana kira-kira kita melihat mana yang cocok untuk invest, mana yang cocok untuk trading gitu, apa saja sih yang dilihat? Ya kalau kita ngomongin kredit sebenarnya faktor nomor satunya sebenarnya sama kayak forex sih. Kenapa orang suka contohnya kredit di forex? Karena liquidity kan gede. Kita mau beli 1M, 2M, 10M, bahkan even 100M pun saya yakin ada pasarnya. Big offer selalu ada ya kan. Cuma nggak selalu begitu di saham. Ada beberapa saham yang contoh transaksinya sehari cuma 2M atau transaksinya sehari cuma 3 miliar. Kalau kita punya uang 10M, kita nggak bisa keluar masuk di saham tersebut, ya kan? Tapi kalau kita punya size-nya besar, misalnya kita sekali trading posisinya 2-5 miliar itu misalnya, atau 1-2M, kita pasti cari saham-saham yang transaksi hariannya 100M, 200M, atau bahkan 1K, supaya kita bisa keluar dan masuk dengan sangat cepat. Jadi kalau kita trading yang dilihat adalah ini sahamnya liquid atau enggak. Makanya banyak trader di Amerika juga fokusnya ke saham-saham yang super liquid aja, fokusnya kayak ke Alibaba, Facebook, Google, Netflix, ya saham-saham yang memang super duper liquid. Karena memang kalau kita lihat struktur pasar modal dunia manapun, paling hanya kira-kira 10% dari total saham yang ada di contoh kayak Indonesia kan punya 738 saham yang listing dan kita bisa beli dan jual tiap hari. Cuma apakah semua saham itu rame tiap hari? Enggak, itu hanya saham-saham tertentu. Nah,
Bursa Efek mengeluarkan tuh saham yang namanya LQ45. LQ45 adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, paling liquid tandanya banyak transaction volume. Nah, itu cocok buat orang yang suka trading. Karena ya kalau mau trading kan harus banyak big offer-nya, harus banyak pemainnya, harus banyak liquidity-nya gitu. Maka itu juga yang kita kenal dengan crypto. Kan? Makanya juga crypto ada beberapa orang lebih sukanya di Bitcoin atau yang lain-lain karena ya liquidity-nya lebih besar gitu. Oke, likuiditas. Jadi kalau setelah cek volume likuiditas ada faktor lainnya. Kalau misalnya kayak kalau di forex kan kita ngelihat volatility juga ya. Jadi kalau misalnya dia nggak gerak karena forex itu lebih tradingnya lebih cepat. Jadi kalau pergerakannya nggak besar mungkin nggak diminati orang gitu. Kalau di saham sama atau beda nih? Ya kalau di saham sih pertama kalau kita mau trading ya sebelum kita trading kita mesti nanya dulu nih sekarang atau 3 bulan ini sektor yang lagi paling hot tuh apa? Kita kan mulai dari sektor, jangan pilih saham, kita mulai sektor, ada sektor keuangan, sektor rumah sakit, sektor properti, sektor retail, sektor teknologi. Nah, kita nanya dulu nih, sektor apa yang mulai bisa ketemu? Misalnya, misalnya saya ngomong ya, 2021 temanya adalah teknologi dan healthcare, teknologi dan udah, kita nggak usah lari dari domain itu, kita carinya saham-saham yang ada di kategori sektor teknologi dan sektor healthcare. Kalaupun kita salah pilih, misalnya let's say di sektor healthcare saya pilih saham yang paling jelek daripada semua saham healthcare, tetapi karena memang sektornya booming di tengah pandemi, semua laba bersih rumah sakit lagi tinggi-tingginya, ya kan di saat pandemi ini, itu juga sahamnya naik. Jadi istilahnya itulah kelebihan saham ya. Kalaupun kita salah pilih saham, tapi kita benar pilih sektornya, kita masih cuan. Nah, itu enaknya saham. Yang penting kan pilih sektornya benar. Misalnya sektor teknologi, ya udah kita beli teknologi. Ya mungkin jagoannya kan kayak ada Bank Jago, ada misalnya Bank Alagi. Tapi kita salah pilih nih, kita pilih saham teknologi yang mungkin sedikit ketinggalan. Itu pun masih naik kalau kita masuk sektor yang tepat. Jadi intinya sebelum kita trading, kita tanya dulu nih, kita nggak usah fokus ke saham apa. Sektor apa sih yang bakal kuat 6 bulan ke depan. Habis kita ketemu jawabannya, baru kita pilih sahamnya. Gitu. Oke. Menarik sekali. Jadi kita cek sektor dulu, terus baru tadi kita lihat likuiditas juga ya. Tergantung dari ukuran transaksi kita. Kalau investasi kecil mungkin nggak masalah kalau likuiditasnya kecil gitu ya. Yes. Oke. Terus kalau misalnya kita bicara investing kan ada kalau dengar Warren Buffett kan ada istilah value investing gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih value investing itu apa sih gitu? Bedanya apa dengan invest? Emang ada invest yang nggak value gitu? Ya jadi sebenarnya sih walaupun menurut saya sih tidak ada yang terpisah ya. Jadi sebenarnya kalau di dunia investasi itu ada 2 camp besar. Pertama namanya camp value investing, kedua campnya namanya growth investing. Ya, camp value investing ini adalah camp gimana yang dia hanya mau beli perusahaan yang dijual jauh di bawah nilai bukunya. Ya kan misalnya pakai rasio simple di sebuah saham kita ada rasio namanya price to book value ya kan. Price to book value apa sih? Misalnya kan kalau kita lihat di sebuah neraca perusahaan ada namanya aset, ada utang plus modal. Kalau kita pernah belajar SMA, akuntansi 101, pasti kan masih ingat harta sama dengan utang plus modal. Itu kan diulang-ulang tuh di akuntansi ya kan. Aset sama dengan utang plus modal. Kalau perusahaan punya asetnya 2K, utangnya 1K, berarti modalnya 1K, ya kan? Utang 1K, modal 1K, makanya dia punya aset 2K. Balance, makanya namanya balance sheet, seimbang kiri dan kanan. Nah, 1K itu jadi nilai perusahaan kan, karena modalnya 1K. Nah, kalau misalnya perusahaan ini dijual dengan harga 500M, nah itu value investing mau masuk, karena dia merasa bahwa, wah ini harganya murah banget. Nah, itu namanya value investing. Nah, bisa juga dihitung berdasarkan itu, atau bisa juga dihitung berdasarkan relatif. Misalnya, oh ini rata-rata semua bank itu dijual di PBV 2 kali. Misalnya ya BCA dijual di PBV 2, BNI dijual di PBV 2, misalnya Bank Mandiri juga di PBV 2, tiba-tiba ada satu nih, Bank Niaga dijual di PBV 0,5. Nah, kita akan bilang itu murah. Wah, ini murah nih, soalnya dia harganya jauh sama sektornya. Nah, itu yang kita bilang namanya value investing. Nah, cuman value investing punya kelemahan, namanya value trap. Nah, kita sebelum kita bilang itu murah mahal, kita cari tahu dulu ini kenapa kok bisa ada perusahaan dijualnya murah. Jangan-jangan valuasinya murah karena memang performance-nya akan jelek, makanya valuasinya murah. Jadi kita juga pertama cari tahu dulu. Pas kita lihat sebuah saham yang valuasinya murah, karena yang murah bisa jadi lebih murah, yang mahal bisa jadi lebih mahal. Itu prinsip saham ya kan. Yang kelihatan mahal bisa jadi lebih mahal. Yang contoh misalnya BCA ya, dari dulu saya ingat banget waktu saya mulai trading di pasar modal Indonesia, broker saham saya selalu ngomong, Pak, jangan beli BCA Pak, BCA valuasinya paling mahal.
Setiap tahun dia ngomong gitu, tapi setiap tahun BCA naik terus paling banyak. Dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu BCA naik terus setiap tahun. Dan tiap tahun sama narasinya. Jangan beli BCA, Pak. BCA paling mahal. Belinya BRI sama BNI aja lebih murah. Tapi BCA yang naiknya paling banyak kan. Jadi sebelum kita mengasumsikan ini lebih mahal, lebih murah, kita cari tahu dulu kenapa ya kok BCA bisa paling mahal setiap tahun. Oh, ternyata BCA itu dianggap memimpin pasar atau market leader. Kalau market leader pasti di mana-mana di seluruh negara valuasinya memang lebih mahal sendirian dibandingkan yang lain ya kan. Kalau misalnya ada preminya lah jadinya. Ada premiumnya, namanya market leader premium. Makanya premium memang pemimpin pasar ya jelas lebih mahal gitu kan. Nah kalau yang bawah-bawah ya mungkin kesan lebih murah, tapi kan cari tahu dulu ini benar-benar lebih murah atau enggak. Jadi ya value investing ya seperti itu, dan itu ada juga namanya value trap. Nah value trap juga bisa gini bro, kayak misalnya harga sahamnya murah, ya kan? Ya murah sih dan bagus laporan keuangannya, tapi kita beli 10 tahun kita pegang, sahamnya nggak naik nggak turun, siku-siku aja. Itu yang kita bilang namanya value trap, karena ya nggak ada likuiditas. Misalnya memang benar valuasinya murah, memang benar harganya murah, cuman ya ternyata fund manager nggak pernah lihat saham ini, nggak ada yang tertarik juga misalnya, karena mungkin likuiditasnya sangat kecil, akhirnya nggak ada yang masuk, akhirnya juga nggak gerak sahamnya kemana-mana. Gitu. Dan yang kedua namanya growth investing. Nah kalau growth investing itu adalah ya udah deh, nggak apa-apa saya beli valuasinya agak mahalan, tapi saya mau cari perusahaan yang growth-nya tinggi, yang laba bersihnya tumbuhnya mungkin 40% setahun, revenue-nya tumbuh 90%, mahal nggak apa-apa, tapi growth-nya super tinggi, cepat, ala-ala startup, yang mungkin sekali naik laba bersih 20%, ya kan, omset naik 30%, nah nggak apa-apa dia mahalan. Nah, ada juga orang yang lebih suka ke sana. Nah, terutama ya kalau dalam sekarang kenapa itu lebih terkait, karena kan kita sekarang masuk era pandemi, semua bisnis lagi slow, ya kan, cari saham-saham yang laba bersihnya bisa bertumbuh susah banget ya. Kita cuma bisa konsisten di sektor teknologi yang memang bertumbuh, ya kan, sektor kesehatan, ya, sisanya nggak ada yang bertumbuh, sisanya kebanyakan masih minus daripada tahun lalu. Jadi ya karena sekarang cari perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi itu susah, ya mau nggak mau saham-saham yang hyper duper growth itu yang orang suka sekarang, karena ya kebanyakan semuanya lagi slow gitu, dan juga kan uangnya lagi murah, likuiditasnya lagi banyak, ya udah jadi orang jadi lebih berani ambil resiko aja gitu. Kalau kita bicara growth investing tadi, itu yang dilihat pertumbuhan revenue atau pertumbuhan laba bersih atau tergantung bisnisnya atau gimana? Tergantung bisnisnya ya. Kalau misalnya kita masih ngomong teknologi yang mungkin baru masuk di unicorn atau baru masuk di dekator, kita pasti lihatnya revenue dulu. It's okay making loss, yang penting revenue-nya super gede, yang penting user base-nya banyak, sampai nanti satu poin mereka mendominasi, baru deh kita ngomongin profit. Tapi at least kelihatan bahwa tiap tahun tuh usernya ngambah gitu kan, 1 juta user, 2 juta user, 3 juta user, 10 juta user, itu kelihatan growth-nya, dan itu nggak apa-apa orang beli. Karena yang dibelikan adalah ekosistem, karena kan it's all about ekosistem ya kan. Goto kenapa laku karena ada ekosistemnya, ada puluhan juta orang yang aktif pakai Gojek, Bukalapak juga punya puluhan juta pelapak dan juga penggunanya, Tokopedia juga punya, yang dijual sekarang semuanya adalah ekosistem gitu. Oke. Kalau misalnya kayak begitu, apakah kita tadi bisa menggunakan metode yang sama? Kita bisa benchmark. Tadi kan Bro Jason bilang melihat sektornya gitu kan. Kalau kita bicara kita growth investing, misalnya ada perusahaan teknologi A dan B gitu, katakanlah misalnya Apple dan Facebook, kita mau bandingin, mungkin nggak kita bandinginnya dengan benchmarking gitu, karena kan ini kan kalau misalnya lagi rugi kita perlu ngitungin. Ada. Dan setiap sektor punya benchmarknya masing-masing. Itulah saya bilang kita sebagai investor kita harus banyak tahu, dan kita juga harus banyak baca. Contoh misalnya kalau di dunia teknologi kita umum sama yang istilahnya price to GMV. GMV itu adalah total nilai yang ditransaksikan di platform itu. Misalnya Tokopedia selama setahun tuh ada transaksi berapa puluh K sih. Nah, itu dibagi sama market cap-nya. Kita bilangnya price per GMV. Ada juga istilahnya price per total processes value. Ya kan, jadi misalnya, total order 100K, tapi kan 100K nggak bener-bener order. Ada juga yang udah pencet-pencet tapi nggak jadi check out. Itu nggak ngitung tuh, ya kan, yang ngitung dari 100K ini yang bener-bener sampai check out dan bayar berapa? Oh, ternyata dari 100K 80K. Nah, itu yang kita bagi. Valuasinya 100K dibagi 80K. Dapet kan bisa 1,2. Ini murah atau mahal ya? Kita benchmark. Oh, Alibaba 1,5, Amazon 1,5, terus ya misalnya yang lain Shopify 1,8. Ini ternyata Bukalapak, Tokopedia itu misalnya, cuma 1 kali, wah ini murah dong, apalagi Indonesia masih besar nih potensinya, nah ini murah ya, akhirnya orang beli. Jadi kita bisa benchmark.
Ya, atau kita ngomong kasarnya cek toko sebelah, kita lihat toko yang sejenis itu dijual di harga berapa. Nah, setiap sektor itu punya benchmarknya masing-masing. Kayak misalnya kalau rumah sakit kita pakai namanya EV/EBITDA, kalau misalnya di perbankan kita lihat juga namanya PBV ratio, atau kita lihat juga namanya NPL-nya berapa. Jadi atau market cap per deposit. Jadi ada banyak banget matrix-matrix yang harus kita pahami, dan setiap sektor punya matrix yang spesifik buat sektornya. Jadi kita mesti tahu gitu. Kalau misalnya hotel, kita lihat tingkat okupansi hotelnya itu berapa, hotel A sama hotel B, dan kita lihat sejarahnya seperti apa. Jadi intinya kita harus paham di setiap sektor itu punya matrix valuasinya spesifik juga, dan kita harus paham itu. Oke. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, kita pilih pertanyaan yang kira-kira yang paling penting nih. Kalau misalnya mau jadi full time trader, modalnya harusnya berapa ya? Itu kira-kira gimana tuh Bro Jason? Mau jadi full time trader? Ya. Jadi gini aja sih, kalau mau jadi full time trader kita anggap ini sebagai pekerjaan profesional, ya kan? Jadi ya kita hitung dulu nih, biaya hidup kita berapa setahun. Kita mulai dari sana dulu. Oke, biaya hidup gua, punya istri, punya anak, anggaplah biaya hidup kita adalah 100 juta setahun gitu ya. 100 juta setahun adalah biaya hidup kita. Nah, sekarang kita asumsi kita ambil setiap tahun 2% dari modal kita. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya modal 1M, ya berarti saya akan ambil dari 1M itu 2% per tahun. 2% dari 1M kan cuma berapa tuh? 20 juta kan? Ya berarti ya nggak cukup tuh buat memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya tambahin berarti mesti ke 10M. Karena kalau 10M, 2%-nya adalah 200 juta gitu kan. Yeah. Nah, itu saya ambil tiap tahun buat biaya hidup saya sebagai seorang manusia. Ya kan, pokoknya untung rugi saya mesti ambil 2%. Dan itu kita mesti hitung sih. Karena kan kalau kita benar-benar istilahnya kita nggak hitung biaya hidup kita berapa, dan kita main jadi full time trader aja, itu kita punya emosional pasti benar-benar akan ngaco. Karena istilahnya hidup dan mati di sana kan, kita nggak bisa nafas nih, karena kita pokoknya hidup dan mati gua harus trading. Kalau gua kalah berarti anak gua nggak sekolah, kalau gua menang anak gua sekolah, atau mungkin kalau gua menang anak gua sekolah di Indonesia, kalau misalnya kalah sekolahnya di daerah gitu misalnya. Jadi ya kan nggak benar kan. Jadi kan harusnya kita hitung dulu biaya hidup kita berapa, 200 juta, baru kita kira-kira kalikan lah dibagi 2%. Jadi itu angkanya. Kalau misalnya saya punya expense-nya 200 juta setahun, ya berarti saya butuh modal kira-kira 10M. Dan kita ambil 2% setiap tahun dari total modal kita buat kebutuhan operasional kita. Dan kita make sure supaya modalnya nggak hilang, dan malah setiap tahun modalnya nambah, kan berarti kan gaya hidup kita juga nambah along the way. Tapi ya, dari pengalaman saya pribadi ya, kebanyakan teman saya ada juga yang milih mau jadi full time trader, ternyata bosen bro. Dan ada juga yang jadi full time trader, pas jadi full time trader, performance-nya malah jelek. Jelek. Padahal pas dia jadi part time trader, lebih cuan. Ya karena mungkin gini ya, karena mungkin pas kita full time trader, kita benar-benar liatin market tiap hari, tanpa kita sadar, kita udah lagi nggak investasi, tapi lebih kayak hobi, dan kita sampai ketagihan. Karena somehow, gua sebagai kerja saham juga somehow ada rasanya kayak, kapan sih hari Senin? Karena gue udah pengen buka nih, gue udah pengen hajar saham yang mau incer gitu kan. Kayaknya udah ada adrenalinnya tuh ada. Ya it's good sih, kita punya ambisi, kita punya adrenalin, tapi tanpa kita sadar, kalau kita nggak jaga gitu ya, nanti kita lama-lama dari investasi, ini jadi hobi. Nah kalau udah hobi, rugi nggak apa-apa, kan hobi. Ya kan, kadang kita akan rugi nggak apa-apa, karena hobi, kita suka, kita udah nggak masalah cuan atau kita suka sensasinya, kita suka adrenalinnya, kita suka kayak main kasino aja, pokoknya rugi kalah nggak apa-apa, yang penting saya suka sensasinya. Yang ini mesti kita jaga supaya kita full time trader tapi emosinya tetap terjaga, kita masih punya waktu buat sama keluarga, masih punya waktu untuk misalnya let's say doing some social work atau komunitas atau mungkin edukasi, supaya emosi kita mesti balance. Karena yang saya tahu semua trader hebat pasti emosionalnya stabil. Ini contoh yang saya lakukan pribadi. Ini bisa apply buat teman-teman kalau enggak. Misalnya saya kalau misalnya habis trading saham, gang saya cuan super besar gitu ya. Saya biasanya 2 minggu off. Sengaja. Karena dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kalau saya habis cuan besar, itu biasanya tanpa saya sadar, saya overconfidence. Saya akan merasa saya lagi jago banget nih, dan saya akan ambil posisi yang super agresif. Akhirnya, saya salah posisiku ngapus semua keuntungan saya. Ya, dan itu pernah terjadi di fase saya, waktu saya jadi trader awal-awal. Makanya saya sadar nih, kelemahan saya kalau saya habis cuan besar, daripada kadar normal, itu saya mesti off. Saya mesti liburan dulu ke Bali 2 minggu nggak lihat market atau kemana. Pokoknya off dulu. Tapi jangan saya langsung hajar kan. Biasanya kita habis cuan kan malah makin serakah kan. Wah, habis cuan saya makin
tembak lagi semua lebih besar karena kita merasanya lagi hebat, lagi punya edge di market, lagi tinggi banget instingnya. Nah, kalau saya pribadi saya malah off supaya emosinya Oke, stabil oke. baru saya lihat lagi market. Dan buat saya emosional itu lebih penting dibandingkan skill analisa. Karena ya skill analisa gitu-gitu aja ya, bro juga pasti kan tahu ya, technical ya technical, support resistant ya support resistant, nggak bisa Iya, ya apa-apa yang terlalu gimana, yang susah emosionalnya kadang ya kan iya benar. gitu. Oke, menarik, menarik. Nah ini ada pertanyaan lagi, ada beberapa malah yang nanya mengenai UNVR nih, market leader di sektornya, tapi harganya turun banyak gitu kan. Nah, Iya, kira-kira kalau mungkin ada dua pertanyaan di sini, apakah kalau investing harus pasang stop loss? Terus yang berikutnya yaitu kalau misalnya sekarang dia udah market leader turun banyak, kira-kira suggestion-nya, tipsnya apa nih gitu untuk orang yang di posisi itu? iya, oke. Jadi pertama Unilever market leader. Kita lihat dulu setiap saham itu kan punya posisi atau punya proxy. Contoh, kalau saya mau beli potensi transaksi keuangan di Indonesia, saya beli apa? Saya belinya saham bank. Ya kan? Kalau saya mau beli potensi kunjungan wisatawan, saya beli apa? Saya belinya saham hotel, sama saya belinya saham pesawat. Kalau saya mau beli potensi purchasing power dari warga negara Indonesia, saya belinya apa? Ya dulu saham Unilever, tapi saya ada saham teknologi loh. Sekarang ada Bukalapak, ya kan? Sekarang ada Tokopedia, itu juga proxy of purchasing power. Nah, kalau sekarang investor disuruh milih, saya mau beli perusahaan consumer goods sama beli perusahaan tech, kebanyakan saya lagi milihnya perusahaan tech karena dia merasa scale-nya lebih gede, ya kan. Unilever perusahaan bagus, ya cuman juga nggak bisa grow kenceng, ya kan. Grow-nya ya gitu-gitu aja. Unilever juga terlalu besar posisinya, ya mungkin masih bisa bertumbuh, tapi ya mungkin hanya 1-2% setahun. Beda sama teknologi yang bertumbuhnya bisa mungkin 40%, 50%, dan itu juga growth-nya super tinggi. Jadi, dan apa yang kita mesti lakukan? Nah, sekarang kita tinggal cek aja perusahaan consumer goods yang lain gimana, ya kan. Kalau misalnya yang turun cuma Unilever, ya berarti kita bisa bilang ini anomali, kita pakai kesempatannya. Cuma kan masalahnya, semua perusahaan consumer goods, Mayora, ICBP, Indofood, Unilever, bahkan sampai perusahaan rokoknya, HM Sampurna juga gagal, semuanya jatuh. Ya kan, jadi tandanya memang orang melihat nih ya udah memang lagi nanggep keren aja. Cuman kalau memang kita view-nya jangka panjang, kita view-nya like saya jangka 5 tahun, ya saya sarankan buat averaging down ya sekarang. Kalau memang view-nya 5 tahun ya, tapi kalau view-nya enggak Pak, saya cuma setahun doang. Ya kalau setahun doang memang ya to be honest, jawabannya adalah lagi nanggep tren saham-saham consumer goods, yang orang lebih milih saham-saham teknologi karena itu adalah proxy of consumer power gitu aja sih. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya, guys. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari pemirsa. Kalau misalnya loss besar, apakah kudu off selamanya? Nah, ini ada limitnya nggak sih loss sampai titik tertentu? This is not for me, I should quit, atau sebenarnya emang ya kita harus konsisten dan kita uh, butuh grit dan persistence aja untuk maju. Kira-kira Ya, kalau sebelum saya loss jawab, gimana? saya mau kasih tahu sebuah statistik ya. Biasanya orang yang bertahan, biasanya dari 100 orang yang masuk ke pasar saham, orang yang bertahan sejak 3 tahun itu hanya 10 orang. Karena ya biasanya sebelum 3 tahun orangnya udah nyerah duluan. Ya kan, karena loss atau karena apa. Tapi ya sebelum saya bahas lebih dalam, jadi sebelum kita masuk saham atau forex atau crypto, itu adalah kan aset investasi. Kita mesti make sure dulu nih, sebelum kita investasi, kita juga punya proteksi dulu. Nah, proteksi itu dua. Pertama, proteksi resiko kita, atau kita bilang namanya asuransi. Kan kalau misalnya tiba-tiba kita sakit keras, kita nggak usah mencari. Kan banyak orang gini, mikirnya kan orang Indonesia gini salahnya, invest. Udah pokoknya gue invest aja, punya duit semuanya dikabung, punya duit semua diinvest. Dan dia jago banget trading saham, jago banget trading forex, sampai nggak mau beli asuransi. Ya kan? Tiba-tiba pas dia lagi trading saham, cuan gede, tiba-tiba dia kena sebuah penyakit yang jumlahnya miliaran. Kan nggak lucu kan, hasil investasinya harus habis karena kecelakaan kita menurun, dan kita mesti bayar semua. Alangkah baiknya kita beli aja sebuah produk namanya asuransi kesehatan, ya kan. Kita bayar mungkin dengan premi sekian juta per bulan, atau kita hitung sesuai kebutuhan kita. Cuma kan kalau sesekali tiba-tiba ada resiko, kita nggak harus mencairkan posisi saham kita. Kita udah cover dulu nih, pertama proteksi dari kesehatan kita atau nyawa kita, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Habis itu kedua, kita juga mesti punya namanya emergency fund, ya kan. Kalau tiba-tiba anak ada yang sakit, atau tiba-tiba mobil kita rusak, atau tiba-tiba buku renovasi yang cukup gede karena atap bocor, nah kita juga punya sebuah dana yang kita bisa tarik namanya emergency fund. Nah, emergency fund biasanya itu jumlahnya kayak 6 kali dari income bulanan kita. Kalau misalnya saya punya income-nya 10 juta per bulan, ya kita mesti siapin kira-kira
60 juta. Itu jaga-jaga kalau in case ada apa-apa kita bisa tarik dari sana. Nah, setelah kita punya asuransi, dan kita juga punya emergency fund, baru deh kita mikir yang namanya investasi. Atau kita bilangnya namanya uang gini. Nah, dengan begitu, kita pasti lebih tenang. Nah, banyak orang kenapa emosinya tuh nggak stabil, karena mereka tabungannya semua dimasukin ke saham, atau tabungannya semua dimasukin ke forex, yang tiba-tiba dia butuh duitnya. Jadi kan jadi emosinya nggak stabil. Tapi kalau kita sudah punya emergency fund, kita sudah punya asuransi, kalaupun lagi jatuh, kita bisa mikir, ini gua tahan, atau gua cut loss, atau gua tambah. Kita bisa mikir, kita punya option. Tapi kan orang kalau nggak punya emergency fund, mereka nggak punya kemewahan buat hold. Karena ya anak gua buku ke rumah sakit sekarang, gua mesti cairin. Nah, itu kita mesti plan dari awal supaya kita punya privilege, kita punya kemewahan buat kita hold posisi. Jadi menurut saya itu yang pertama. Jadi nggak apakah loss yang sampai 50% itu kita mesti nyerah, ya tergantung. Loss 50% itu bisa balik atau enggak. Tapi menurut saya pribadi juga awalnya pas masuk saham juga loss, tapi ya saya mesti terus coba sampai lossnya jadi untung, dan akhirnya untungnya konsisten. Jadi ya makanya saya bilang sebelum kita masuk saham, kita mesti hitung dulu nih, dari semua kekayaan kita berapa persen buat emergency fund, berapa persen buat asuransi kesehatan, dan berapa persen buat investasi. Nah, dan itu saja kita pakai buat investasi. Jadi kalau kita kalah dari investasi, ya kan, kita nggak akan bantu, bro. Karena asuransinya sudah ada, emergency yang lain sudah udah taken care of. Network gue betul, tapi gue nggak bantu, ya kan. Ya, tapi itu kita mesti jaga. Jadi kita nggak mungkin pensiun dengan begitu. Kita sudah atur dari awal, gitu. Oke, menarik. Mungkin nggak terasa nih udah waktu sudah mau berakhir, udah 1 jam kita ngobrol. Aku coba rekap, aku nyatat nih. Buat teman-teman yang tidak mencatat, silahkan didengarkan. Aku coba summarize obrolan kita ya. Dan guys, stay tune di MIFX Indonesia, akan ada quiz berhadiah. Topiknya obrolan Bro Jason. So stay tune. Nah, jadi tadi interesting banget di awal obrolan kita bicara trading, investasi, kayak beda gaya berenang, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, ya kan? Kalau kita mungkin masih muda, modal kecil, kita butuh multiply kekayaan, mungkin strateginya beda dengan orang yang mau melindungi nilai atau melindungi kekayaan mereka gitu ya. Jadi mungkin lebih agresif, mungkin trading akan mengambil aset-aset yang lebih beresiko, berani yang beresiko. Dan apapun itu, kalau misalnya kita mau invest, kita hitung mundur goals kita lihat apakah kita lagi nabung untuk edukasi atau kita untuk income untuk hidup, dan kemudian goals-nya berapa, tujuan investasinya, time frame-nya, dari situ kita memutuskan instrumen dan gaya yang cocok untuk kita. Dan selain itu juga kita juga awali dengan tadi kita ngobrol emergency fund, tabungan, asuransi, financial planning yang baik, supaya ketika kita jalanin investment ini atau trading ini, kita tidak terganggu dengan hal-hal lainnya. Dan tadi ada satu poin yang sangat menarik, investing itu seperti memilih istri, kalau trading itu mungkin seperti pacaran, beda time frame, beda ekspektasi. Dan yang jelas ekspektasi kita itu, ya kita punya ekspektasi melebihi deposito atau melebihi aset-aset yang lebih aman, kita beresiko, of course kita mengharapkan rewardnya lebih. Dan tadi mengenai pemilihan, termasuk menjawab pertanyaan penonton, ada yang nanya sektor apa yang lagi booming. Jadi kita ketika mau invest atau mau trading saham, kita melihat sektor dulu, kemudian kita melihat sektor yang lagi hot, sehingga kalau pilihannya salah pun, kalau sektornya grow, kita masih kebantu, masih grow. Yang perlu kita cek selain sektor juga, selain sektor volatilitas, kita juga mengecek volume. Kalau volumenya kecil, kita mau invest gede atau mau trading gede, itu juga bahaya, hati-hati. Dan tadi ada poin bahwa sebenarnya tahun ini kita melihat perbankan dan kesehatan, dua itu sektor mungkin yang lagi berkembang di tengah pandemi ini ya, gitu ya? Iya bro, ya perbankan ya, terutama bank-bank digital sih, semua hal yang berbau teknologi dan jadi for your information, kalau di Amerika sekarang tuh indeks Amerika tuh yang 2 terbesar ya. Pertama yang nomor 1 itu 20% dari teknologi, 10% dari healthcare. Nah inilah enaknya di Indonesia bro. Kita nggak usah nebak akan terjadi apa. Kita tinggal lihat aja apa yang terjadi di Amerika, dan Indonesia selalu kelak dari Amerika. Ya kan, ya udah, jadi kalau kita mau nanya bagaimana Indonesia 5 tahun, ya udah lihat China sama lihat Indonesia sekarang. Ya lihat China sama lihat USA, dan itulah Indonesia 5 tahun ke depan ya. Kita tinggal lihat sekarang di Amerika yang lagi hot apa. Ya udah, itulah nanti Indonesia akan hot. Jadi sebenarnya kita nggak susah-susah banget jadi orang Indonesia. That's the beauty tinggal sebagai WNI yang adalah negara berkembang. Kita tinggal lihat negara maju yang mirip Indonesia,
itu kemana arahnya. Kita tinggal ikutin aja sebenarnya. Nggak usah ngebak-ngebak lagi loh sebenarnya. Kita cuma tinggal ngopi. Oh, China lagi booming peer-to-peer, lagi booming fintech ya. Oke, Indonesia kesana juga. Ya. Karena semua investor juga China kebanyakan sekarang investor juga US ya juga pasti kesana juga proksinya. Jadi ya itulah enaknya di orang Indonesia. Kita tinggal lihat apa yang maju, negara maju, kita kesana juga arahnya gitu. Sip. Thank you. Menarik banget obrolannya. Semoga kita ketemu lagi di kelas MIFX yang berikut-berikutnya. Thank you banget sekali lagi atas waktunya, Bro Jason. All the best dan all the best buat semua yang nonton. Thank you.